Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel with me, Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Miss Aini. Today we are going to study about English language on chapter 5 entitled It is a Beautiful Day. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Inggris kelas 7 chapter 5 atau bab kelima yang berjudul It is Beautiful Day. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kurikulum 2013 edisi revisi 2017. So bagi adik-adik semuanya, silakan kalian bisa membuka buku kalian, buku BSE Bahasa Inggris edisi revisi 2017 pada halaman 99 sampai halaman 126. Di dalam chapter 5 ini kita akan mempelajari tentang, di sini sudah ada penjelasannya. We will learn to, kita akan belajar yang pertama adalah ask for and give information, meminta dan memberikan informasi related to the qualities of people, yang berkaitan dengan kualitas manusia, animals, hewan, and things, dan benda, in order to identify, to criticize, or to praise them, dengan maksud untuk mengidentifikasi, mengkritiki, ataupun memuji mereka. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimanakah caranya meminta dan memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas manusia, hewan, benda, selanjutnya memberikan identifikasi, mengkritik, ataupun memuji keberadaannya. Materi ini adalah sesuai dengan KD atau kompetensi dasar 3.5 sama 4.5. 3.5 di sini adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Maka di sini ada dalam kurung, perhatikan unsur kebahasaan be objektif. Kemudian kompetensi dasar 4.5 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Setelah tadi kita sudah mempelajari apa aja yang harus kita pelajari di dalam chapter 5 ini yang berjudul It is a Beautiful Day. Yang pertama adalah ask for and give information related to the qualities of people, animal, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi di sini nanti dalam chapter 5 ini nanti yaitu memberikan informasi, meminta dan memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas orang, hewan, benda, yang mana itu maksudnya adalah untuk mengidentifikasi, mengkritisis, ataupun memuji. Jadi sekarang kita menuju pada pembahasannya yaitu halaman 100. Kalian bisa melihat di situ di halaman 100. Di dalam halaman 100 di sini ada beberapa siswa yang sedang berbicara atau berbincang-bincang antara teman satu dengan teman yang lainnya. Mereka sedang membicarakan tentang keberadaan dari taman tersebut atau mereka sedang membicarakan kualitas dari benda. Benda di sini maksudnya adalah kualitas dari taman tersebut. Jadi mereka berusaha untuk memberikan informasi seperti apa taman tersebut agar yang lainnya itu bisa mengetahui tentang keberadaan taman tersebut. Sekarang kita lihat yang pertama adalah dari mbak-mbaknya itu, mbak-mbak yang memakai jilbab. Dia bilang, "This park is ready." Taman ini adalah rindang. And the flowers are colorful. Dan bunga-bunganya itu berwarna-warni. I like this park. Saya suka taman ini. Kemudian di sampingnya juga bilang, I do too. Saya juga menyukainya. This is a wonderful park. Ini adalah taman yang menakjubkan. Sampingnya, teman sampingnya yang laki-laki menjawab, Look, there are butterflies. Lihatlah, di sana ada beberapa kupu-kupu. Teman yang satunya yang memakai ini ya, memakai bandol ini, they are pretty. Mereka itu cantik dan indah. Jadi butterflies-nya, kupu-kupunya itu cantik dan indah. Kemudian teman di sampingnya, there are garbage cans too. Di sana juga ada tong sampah atau tempat sampah. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga kebersihan dari taman ini. Dan teman yang terakhir bilang,
I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice. Cuacanya juga bagus. It is a beautiful park. Ini adalah taman yang indah. Nah, dari beberapa percakapan ini kita juga mengetahui informasi bahwasanya taman itu seperti apa. Nah, informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah this park is shady, tamannya rindang. Yang kedua, the flowers are colorful, bunga-bunganya itu beraneka macam, berwarna-warni. Kemudian yang ketiga, there are butterflies there, di sana ada beberapa kupu-kupu. Yang keempat, the butterflies are pretty, kupu-kupunya itu indah dan cantik. Kemudian there are garbage can, di sana ada juga tong sampah. Dan yang terakhir adalah we can keep this park clean, kita bisa menjaga kebersihan dari taman itu. Nah, itu ada 6 poin yang bisa kita dapatkan mengenai kualitas dari taman tersebut. Yang terakhir ada temannya yang bilang I like studying here, saya suka belajar di sini. Dia menyebutnya karena ada the weather is nice, cuacanya indah, dan juga it is a beautiful park. Dia menyebut atau menambahkan bahwasanya tamannya ini indah, cuacanya indah, tamannya juga indah. Conversation pada halaman 100 ini sama seperti pada conversation halaman 101. Di sini kalian bisa bermain peran dan nama-nama di dalam conversation tersebut adalah yang pertama adalah namanya Siti, yang kedua Lina, yang ketiga Edo, yang keempat Dayu, Beni, dan Udin. Tadi sudah saya jelaskan apa arti dari tiap conversation tersebut. Dari conversation halaman 100 sama 101 tersebut kalian ada tugas pada halaman 102, yaitu tugasnya seperti apa? Sekarang kita lihat dulu. Di sini ada observing and asking question. Perintahnya we will work in groups. Kita akan melakukannya di dalam beberapa grup. We will list the speaker statement about the park. Kita akan menuliskan apa itu pernyataan dari beberapa pembicara mengenai taman tersebut. Jadi ini nanti kalian menuliskan apa itu statementnya, apa itu pernyataan tentang taman tersebut, apa yang dia sampaikan mengenai taman tersebut. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kalian lakukan. He will work in groups. Kita akan bekerja di dalam beberapa grup. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contoh tersebut dengan hati-hati. We will copy and handwrite them in our notebook. Kita akan menyalin dan menulisnya di dalam our notebook kita. Second, yang kedua, we will discuss to find the speaker statement about the park. Yang kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan apa itu pernyataan dari beberapa pembicara mengenai taman ini. Third, yang ketiga, every one of us will handwrite the sentence on a piece of paper. Setiap di antara kita akan menuliskan kalimat tersebut di dalam sebuah kertas. Finally, dan yang terakhir, in each group, di dalam tiap-tiap grup, we will read all the sentences to each other orally. Dalam tiap-tiap grup, kita akan membacakan kalimat-kalimat tersebut dengan yang lainnya secara orally atau secara lisan. Itu adalah perintahnya. Kotak yang bawah di situ ada perintah yang harus kalian isi. Yang pertama adalah according to the student, berdasarkan beberapa siswa yang ada di atas, the mark has the following good qualities. Jadi apa aja kualitas yang dia sampaikan mengenai taman tersebut. Itu perintah yang pertama. Contohnya, yang pertama adalah this park is shady. Taman ini adalah rindang. Kemudian kalian bisa menulis atau menjawab nomor 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya yang kedua, kalian bisa menyebutkan dengan the flower are beautiful atau the flower are colorful. Nomor 3, kalian bisa menyebut there are butterflies there. Number 4, the butterfly are pretty. Number 5, there are garbage cans. Number 6, we can keep this park clean. Jadi itu adalah yang bisa kalian tulis berdasarkan kualitas yang ada di dalam park tersebut atau kualitas yang ada di dalam taman tersebut. Next, Siti likes the park because number 1, the park is shady, and then
The answer number 2, the flowers are colorful. Then, Udin enjoys studying in the park because number 1, the weather is nice, and then the answer number 2, the park is beautiful, and then number 3, it is a beautiful park. We will continue on page 103, the conversation between one student and the others. Kita lanjutkan conversation berikutnya, yaitu pada halaman 103 di antara 3 siswa yang membicarakan tentang keberadaan benda ataupun dia memberikan informasi tentang benda tersebut. Yang pertama kita akan mulai. Wow, your classroom is clean and tidy. Wow, kelas kamu bersih dan rapi. Nothing is dirty and messy. Tidak ada suatu pun yang kotor dan berantakan. Kemudian temannya bilang, thank you, terima kasih. Nah, di sini dia memberikan informasi mengenai kelas bahwasanya kelasnya tersebut adalah clean and tidy and nothing dirty and messy. Kemudian kita lihat conversation di bawahnya. Our schoolyard is very large. Halaman sekolah kita adalah sangat luas. We can play badminton and do many other activities here. Kita bisa bermain badminton dan juga beberapa aktivitas di sini. Kemudian temannya bilang, yes, it is big enough. Ya, ini cukup besar for the activities, untuk beberapa aktivitas. Nah, dari sini, dari percakapan yang kedua ini, dari conversation yang kedua ini, kita bisa mengetahui informasi bahwasanya our schoolyard, halaman sekolah kita itu adalah yang pertama very large, sangat luas. Kemudian yang kedua adalah temannya bilang bahwasanya it is big enough, ini adalah cukup besar. Next, we will continue on the conversation on page 104 pada halaman 104. Kita lihat di situ ada 2 orang yang membicarakan tentang mobil. Wow, your car is very nice, Siti. Wow, mobilmu sangat bagus, Siti. Kemudian Siti bilang, thank you, terima kasih. It is an old car. It is an old car, but it is very fast. Ini adalah mobil tua, tetapi ini lajunya sangat cepat. Dari conversation di sini kita bisa mengetahui bahwasanya kualitas mobil ini yang pertama adalah very nice, sangat enak. Kemudian yang kedua adalah very fast, sangat cepat. Next, kita lanjutkan pada conversation yang ada di bawahnya. The music is too loud. Musiknya ini terlalu keras. I can't study with this loud music. Saya tidak bisa belajar dengan musik yang keras. Kemudian temannya bilang, sorry, maaf, I will turn down the volume. Saya akan mengecilkan volumenya ini. Dari conversation ini kita bisa mengetahui informasi bahwasanya musik ini adalah terlalu keras, too loud. Too loud di sini artinya adalah terlalu keras. Conversation yang terakhir pada halaman 104. It is dark here. I will open the curtain. Ini adalah gelap di sini. Saya akan membuka jendela atau tirai tersebut. Kemudian temannya menjawab, that's good idea. Itu adalah ide yang bagus. Thank you, terima kasih. Dari conversation ini kita bisa mengetahui bahwasanya tempat ini adalah gelap. It is dark, artinya ini adalah gelap. We will continue on the next on page 105. Kita lanjutkan pada halaman 105. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang conversation pada halaman 104. Di sini kalian ada tugas. Jadi tugasnya di sini ada pada halaman 105. Jadi tugasnya di sini ada observing and asking question. We will work in groups. Kita akan melakukannya di dalam beberapa grup, atau kita akan mengerjakan sesuai perintah ini di dalam beberapa grup. We will list the speaker statement about the thing. Kita akan menuliskan apa aja pernyataan dari para pembicara mengenai sesuatu itu. Jadi informasi apa yang kalian dapatkan tentang benda-benda tersebut atau tentang sesuatu itu. Yang pertama tadi kan mobil, kemudian yang kedua adalah musik, dan yang ketiga tadi adalah tentang ruangan tersebut. Jadi apa informasi yang kamu dapatkan dari statement tersebut?
Selanjutnya di sini ada instruksinya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa hal yang akan kalian lakukan. We will work in groups. Kita akan melakukannya di dalam beberapa grup. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan belajar contohnya dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, we will copy and handwrite them in our notebook. Kemudian kita akan menyalin dan menulisnya di dalam notebook kita. Second, yang kedua, we will discuss to find the speaker statement about the things. Kemudian kita akan mendiskusikan apa itu pernyataan tentang suatu itu. Kemudian yang ketiga, every one of us will handwrite the sentence and on a piece of paper. Kemudian kita juga akan menuliskan beberapa kalimat di dalam selembar kertas. Dan yang terakhir, finally in each group we will read all the sentence to each other orally. Dan yang terakhir, di dalam tiap-tiap grup tersebut akan membacakan beberapa kata atau seluruh kata yang dia dapatkan secara orally atau secara lisan. Nah, untuk pernyataannya seperti itu. Kemudian pertanyaannya ada di bawah ini. Untuk pertanyaannya adalah what do they say about the thing? Jadi di sini ada pertanyaan what do they say about the thing? Itu artinya apa yang mereka katakan tentang sesuatu. Jadi mereka mengatakan apa? Nah, ini adalah pertanyaannya. Yang pertama contohnya adalah Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Dayu mengatakan bahwasanya ruangannya Lina itu adalah bersih dan rapi. Kemudian yang kedua, Benny says the schoolyard is very large. Benny mengatakan bahwasanya halaman sekolahnya itu sangat luas. They can play badminton and do many other activities there. Mereka bisa bermain badminton dan melakukan aktivitas banyak di sana. Kemudian kalian bisa mengisi nomor 3, 4, 5, 6, 7. Kalian tulis statement atau pernyataan apa seperti apa. Contohnya tadi kalau pernyataannya itu tentang mobil, ya mobil ini adalah lajunya cepat walaupun ini tua dan yang lain-lainnya. Kalian bisa menuliskan di situ. Next, we will continue on page 106. Kita lanjutkan pada halaman 106. Ini masih membicarakan tentang statement about the thing, yaitu tentang speaker statement, pernyataan dari seorang pembicara mengenai benda tertentu. Yang pertama adalah at school, di sekolah, antara Edo sama Siti. Kemudian yang kedua adalah in Lina's room, di ruangan Rina, antara Siti sama Lina. Yang pertama dulu at school, di sekolah, antara Edo dan Siti. Edo, Siti, your house is far from your school. Siti, rumahmu adalah jauh dari sekolahmu. But you always come on time. Tetapi kamu selalu datang tepat waktu. Kemudian Siti menjawab, I always go to school at 6 AM. Saya selalu pergi ke sekolah atau saya selalu berangkat ke sekolah pada jam 6 pagi. That's why I am never late. Untuk itu saya tidak pernah terlambat. Nah, dari percakapan ini kita semuanya tahu bahwasanya rumahnya Siti itu adalah jauh dari sekolahnya. Far from your school. Far artinya adalah jauh dan far di sini menunjukkan kualitas dari benda tersebut. Jadi dia menunjukkan bahwasanya rumahnya jauh. Kemudian dari conversation ini kita semuanya tahu atau kita semuanya masih ingat di situ ada kata-kata your house sama your school. Your house atau your school ini adalah penggunaan dari posesif atau kepemilikan dari you. Maka kepemilikan dari you ini adalah your. Next, we will continue in Lina's room. Nah, sekarang kita lanjutkan di ruangannya Lina. Siti sama Lina. Siti dulu. Lina, your room is very unique. Lina, kamar kamu atau ruangan kamu adalah sangat unik. It has things with many different colors and shapes. Ini atau maksudnya ruangan ini mempunyai beberapa benda dengan warna yang berbeda-beda dan juga bentuk yang berbeda-beda. Lina menjawab, yes, that's right. Ya, itu benar. It has two pink chair. Ini mempunyai 2 kursi berwarna pink, a red bed, kasur yang berwarna merah, a rectangle table, dan juga meja persegi panjang. Kemudian Siti bilang, and a round table and a blue bookshelf, dan juga meja yang bundar dan juga ada rak buku yang berwarna biru.
Kemudian Lina menjawab, "You are right, kamu benar. I never realized that my room is very colorful." Saya tidak pernah menyadari bahwasanya ruanganku ini adalah sangat berwarna-warni. And has many things with different shapes, dan punya beberapa benda dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, dari ruangan Lina ini atau dari percakapan yang kedua ini di dalam Lina's room, di dalam ruangan Lina ini kita menemukan beberapa kata. Yang pertama adalah very unique atau sangat unik. Kemudian yang kedua adalah different color, warna-warna yang berbeda, and shapes, dan juga bentuk yang berbeda-beda. Kemudian informasi lainnya yang kita dapatkan adalah it has two pink chair, mempunyai dua kursi yang berwarna pink, a red bed, kasur yang berwarna merah, a rectangle table, meja yang persegi panjang, a round table, meja bundar, a blue bookshelf, rak buku yang berwarna biru, dan yang terakhir adalah di situ dia menyebut bahwasanya itu benar atau very colorful and has many things with different shapes. Next, we will continue on page 107. Kita lanjutkan pada halaman 107. Di situ ada conversation in Benny's living room. Jadi di situ ada conversation, ada percakapan mengenai ruangan keluarganya Benny. Di dalam percakapan di situ ada yang namanya Udin, Benny, sama Edo. Yang pertama adalah Udin. "Benny, your couch is very comfortable." "Benny, sofa milikmu adalah sangat nyaman." Kemudian Benny menjawab, "Thank you, terima kasih. I like this couch too." Saya juga menyukai sofa ini. Edo, "And I like the color." Dan saya menyukai warnanya. Kemudian Udin bilang, "Yeah, I like dark brown too." Iya, saya juga menyukai warna coklat tua. Kemudian Edo menjawab, "And you have a very big TV." Dan kamu mempunyai TV yang sangat besar. "It's awesome." Ini adalah sangat mengagumkan. Dari conversation ini kita bisa mengetahui bahwasanya yang pertama, the couch is very comfortable, sofanya itu adalah sangat nyaman. Kemudian yang kedua adalah very big TV, kemudian ada di situ awesome, maksudnya TV-nya itu sangat besar dan menakjubkan. Next, conversation in Siti's kitchen. Kemudian untuk dialog berikutnya adalah di dapur miliknya Siti. Di situ ada Siti sama Lisa. Siti bilang, "Sorry guys, the kitchen is small." Maaf teman-teman, dapur milik saya ini adalah kecil. It is not comfortable for all of us. Ini adalah tidak nyaman untuk semuanya. Kemudian Lisa menjawab, "It's okay. Ini tidak masalah. I think it is very nice kitchen." Saya pikir ini adalah dapur yang sangat indah. "Look at this purple dish rack." Lihatlah di situ ada rak buku yang berwarna ungu. It is very cute. Ini adalah sangat cute. Kemudian Edo menjawab, "Yes, iya, and everything is very well organized." Dan segala sesuatunya diatur dengan sangat rapi. It is a very neat kitchen. Ini adalah dapur yang sangat rapi. Dari conversation ini kita bisa mengetahui informasi bahwasanya yang pertama, the kitchen is small. Dapurnya itu adalah kecil. Yang kedua, very nice kitchen. Dapur yang sangat indah atau sangat bagus. Kemudian, purple dish rack. Rak piring yang berwarna ungu. Kemudian, very cute atau cute purple dish rack, ataupun yang namanya rak piring yang berwarna ungu yang imut. Kemudian very well organized, dapur yang tertata rapi. Dan yang terakhir adalah very neat kitchen, dapur yang sangat rapi. Ini sama aja dengan very well organized. The last one on page 108. Untuk selanjutnya pada halaman 108, di situ ada perintah. Setelah tadi kalian sudah melihat dan juga sudah membaca mengenai conversation pada halaman 106 sama 107, maka di sini ada tugas kalian yaitu halaman 100. Di dalam halaman 108 ini, kalian tugasnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu kalian menuliskan apa itu pernyataan mengenai benda-benda atau seperti apakah kualitas dari benda-benda yang sudah disebutkan. Jadi yang pertama adalah tugas kalian, we know from the conversation that, kita tahu dari percakapan di atas bahwasanya titik-titik. Contoh yang pertama adalah Siti's house is far from her school. Rumahnya Siti adalah jauh dari
dari sekolah, but she always comes on time. Tetapi dia itu datang tepat waktu. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Dia tidak akan pernah terlambat ke sekolah karena dia berangkat pada jam 6 pagi. Itu adalah informasi yang kalian dapatkan dari conversation yang pertama. Contohnya seperti itu. Kemudian tugas kalian adalah menjawab nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Nomor 2 adalah mengenai tentang ruangan Lina. Nomor 3 adalah Benny's couch atau sofa miliknya Benny. Dan yang terakhir adalah Siti's kitchen, dapur miliknya Siti. Nah, itu tadi video saya mengenai pembelajaran bahasa Inggris chapter 5 yang berjudul It is a Beautiful Day. Kita belajar tentang ask for and give information related to the qualities of things. Dan untuk video berikutnya kita akan membahas tentang the qualities of animal and people in order to identify, to criticize, or to praise them. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.